Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to Mimnu Podcast and MTSB Podcast. Saya Memdina Wifkia Rohma selaku host pada kesempatan hari ini. Tentunya terima kasih banyak kepada penggemar setia Mimnu Podcast dan juga MTSB Podcast yang selalu setia menonton episode demi episode. Dan saya ucapkan selamat datang kepada penonton yang mungkin baru pertama kali join dan menonton episode kali ini. Don't forget to like, share, comment, and subscribe Mimnu Podcast and MTSB Podcast. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dua pemateri yang luar biasa. Ada Mr. Didin dan juga Mr. Iqbal. Assalamualaikum Mr. Didin, Mr. Iqbal. Naharuka Said. Kaifahalukum? Yes. Alhamdulillah. Tema kita pada kesempatan hari ini yaitu bagaimana meningkatkan dan juga menjaga keimanan kita. Terutama seperti yang kita ketahui, kita lagi ada di bulan yang suci, bulan Ramadan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bertanya kepada dua narasumber ini. Pertama, pertanyaan akan saya ajukan ke Mr. Didin. Mr. Didin, sebenarnya apa sih iman itu? Apakah hanya cukup diucapkan dengan lisan saja? Bisa dijawab, Mr.? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan apa itu iman. Iman adalah al-qawlu bil lisan wal iqraru bil qalbi wal amalu bil jawari. Jadi iman adalah mengatakan dengan lisan dan meyakinkan di dalam hati kita serta beramal dengan menggunakan anggota badan yang kita miliki. Oleh karena itu iman tidak cukup hanya diucapkan secara lisan saja. Tapi sebagai seorang muslim yang baik, kita dituntut untuk selalu mengimplementasikan keimanan kita dengan melakukan hal-hal kebaikan, dengan melakukan hal-hal kemanfaatan sebagai bentuk penyempurnaan daripada ajaran agama kita. Terima kasih. Mungkin Mr. Iqbal ingin menambahkan, sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya yang mau saya sampaikan hampir sama dengan yang sudah disampaikan oleh beliau Al-Mukarram. Ya, di sini kita rileks saja ya, nggak usah terlalu tegang. Iya. Jadi kita membawa suasana yang menyenangkan agar enak didengar ya. Karena tujuan kita membuat podcast itu atau bincang-bincang kayak gini supaya menghibur, di samping menghibur juga terisi oleh hal-hal yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Betul begitu ya? Sepakat. Oke, tadi kalau sudah dikatakan al-aqwal, qaulun apa aqwal tadi? Qaulun juga bisa. Qaulun bil lisan. Lalu apa? Wal Iqrar bil qalbi, amal bil jawarih. Oke, itu bagus sekali. Tapi saya punya sebuah apa istilahnya itu nazom atau syair boleh lah ya. Wafassiru atau wafassaru boleh. Wafassaru al-imana bitasdiki wan nutqi. Jadi ini kalau secara sederhananya iman itu tasdik dan nutku. Kira-kira seperti itu. Tasdik itu adalah sifat membenarkan dalam hati yang paling dalam ya. Kemudian an-nutku itu ucapan. Jadi kalau hanya membenarkan dalam hati nggak cukup, harus ada ucapan. Makanya ada orang itu dalam lubuk hatinya sudah menyatakan iman kepada Rasulullah, cuma belum pernah tersampaikan bahwa dia mengucapkan syahadat di depan orang. Ya minimal ada yang menyaksikan.
Maka kalau orang tadi itu meninggal, maka tidak ada hukum Islam dunia yang bisa dirasakan olehnya. Apa itu maksudnya? Jenazahnya dirawat secara Islami. Itu nggak bisa, sekalipun hatinya iman. Nah, maksud saya nggak bisanya itu di mana? Maksud saya orang sekitar tidak terkena kewajiban untuk merawat jenazah itu. Yang mana itu terkenalnya apa? Fardu kifayah kan seperti itu. Jadi kalau orang hanya iman dalam hati, membenarkannya dalam hati, belum pernah terucap syahadatnya, nah ini separuh dari iman, hanya separuh. Kemudian separuhnya lagi itu adalah anut. Justru anutku ini yang mendohirkan imannya. Mendohirkan imannya karena apa? Karena kalau sudah didohirkan, sekalipun di dalamnya itu rusak imannya, alias orang munafik contohnya, itu masih tetap disebut orang Islam. Kita sebagai tetangganya misalkan, melihat orang yang munafik itu tadi meninggal, tetap ada punya kewajiban untuk merawat jenazahnya, karena sudah ada dohir imannya tadi. Nah, kalau saya itu teringkas dari dua hal itu, iman itu. Kalau akmal bil jawarih atau kegiatan yang dilakukan oleh anggota badan ya, ini terkadang satu sisi ada orang yang tidak bisa menyempurnakan imannya, tidak bisa melaksanakan amal dengan anggota badannya, mungkin sakit atau apa. Karena apa? Karena imannya baru ketika mau meninggal misalkan, kan nggak pernah amal bil jawarih. Nah ini akhirnya agak sedikit berbeda, nggak apa ya? Jadi agak sedikit berbeda, nggak masalah. Karena saya hanya secara basicnya dulu. Nah memang kalau kembangannya amal bil jawarih. Kalau basicnya itu dua saja. Kalau bagi saya ini mengutip dari Takrirat fi Ma'hadina Jawharatut Tauhid, yang mana iman itu cukup teringkas dari dua aspek saja. Itu secara basic. Kalau mau dikembangkan juga semakin boleh, semakin baik. Oke, saya kira itu dari saya. Berarti lisan, hati, dan perbuatan harus sinkron satu sama lain, ya Mister. Tidak hanya lisan saja, tapi juga harus diimplementasikan di kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu. Kemudian apa saja sih Mister tingkatan iman itu? Ini buat siapa ini pertanyaannya? Mungkin Mister Iqbal dulu. Saya lagi, alhamdulillah. Mohon maaf ya. Ini saya jawab seadanya tanpa saya membuat, menurut saya bukan. Ini saya murni dari mengambil yang sudah pernah saya pelajari. Jadi kalau saya membuat argumen sendiri itu takut, soalnya ini bab akhirat. Ini kayak, nah gitu, sedikit sakral dan keramat ya. Jadi kita harus punya yang kita pegang. Iman itu kalau ditanya sebuah tingkatan, apa saja tingkatan dari iman? Ini diringkas sama ulama itu terbagi jadi 5 alias tingkatannya ya, bukan terbaginya, alias tingkatannya. Jadi iman itu yang paling rendah adalah iman dari orang-orang yang taklid. Imanul muqallid. Ya, tentunya ini Al-Mukarramnya sudah paham ya. Ini mohon maaf sebelumnya ini agak sedikit panjang jawaban dari pertanyaan tadi, tapi saya usahakan sederhana dan sesimpel mungkin lah ya, mudah difahami ya. Tentunya kan kita pemirsanya banyak dari orang-orang yang ya mungkin mohon maaf belum pernah mengenal yang seperti ini ya. Jadi langsung saja, iman itu yang paling basic sekali itu adalah imannya orang taklid atau imanul muqallid. Apa itu orang taklid? Yaitu orang yang imannya hanya ikut-ikutan. Ayahnya Islam, dia ikut Islam. Ibunya Islam, dia ikut Islam. Tetangganya Islam, temannya Islam, saudaranya Islam, dia ikut Islam. Jadi iman muqallid itu hanya menggantungkan imannya berdasarkan lingkungannya. Kalau dia di lingkungan orang-orang yang semuanya Islam, ikutan Islam. Ya nggak tahu, kalau dia terlahir dari kalangan-kalangan orang yang Kristen, mungkin dia juga Kristen gitu loh. Jadi makanya disebut imannya orang taklid atau iman muqallid. Dan ini menurut para ulama ahli kalam ya, ulama tauhid itu ahli kalam namanya, disebut imannya orang taklid. Nah, mengenai status orang iman taklid ini nanti diterima atau tidaknya ini terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama mengenai
imannya orang yang taklid ini. Ada yang mengatakan nggak cukup orang yang iman taklid karena hanya ikut-ikutan. Ada yang mengatakan udah cukup. Ada yang mengatakan tafsilnya bagaimana? Kalau dia itu ditinjau kira-kira orang yang ya sedikit lebih punya kecerdasan lah ya, punya keinginan buat mikir gitu ya, maka taklidnya itu tadi mardud, tertolak. Ya misalkan ya, kayak kita ini bersekolah, kita ini berpendidikan kan identik dengan orang-orang yang suka mikir kan begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau imannya hanya taklid, ini sebagian ulama mengatakan imannya itu mardud, tertolak. Karena punya kesempatan banyak kita buat bernalar, pikirkan seperti itu. Beda kalau ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya pada pihak-pihak tertentu, orang-orang awam yang mungkin hanya hidupnya di jalan raya atau ya seperti itulah ya. Itu iman taklidnya menurut kaul lain ini cukup karena apa? Karena tidak ada kesempatan banyak bagi mereka buat mikir. Gitu. Lah, berikutnya naik lagi itu ada imannya, nama iman ilmu. Iman ilmu itu apa? Iman ilmu itu dia iman disertai dengan keilmuan apa yang sudah diimaninya. Iman dengan apa? Iman bahwa Allah itu Tuhan. Kalau sudah tahu Allah itu Tuhan, maka Allah itu seharusnya seperti apa? Ya, jadi ilmu di sini itu mengetahui sifat-sifatnya, baik itu sifat wajibat atau mustahilat atau jaizat seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu buat iman ilmu. Sekalipun orang tadi itu sudah lupa, misalkan ini contoh sederhana aja. Kira-kira di antara kita ini berapa persen orang yang menghafalkannya, kayak Allah wujud, kita mbak kok gitu. Ya, tentunya itu kan familiar hanya di kalangan anak TPQ, hanya di kalangan anak ngaji-ngaji gitu familiar. Kalau udah tua mau nyanyi-nyanyikan lagu gitu itu kayak gengsi gitu. karena merasa dirinya udah tua, udah nggak level apa istilahnya, melantunkan nyanyi-nyanyian kayak gitu. Beda kalau udah tua kayak gitu. Padahal justru itu adalah dasaran dari iman ilmu. Iman ilmu itu mengetahui itu, hafal apa saja sifat-sifat wajib Allah serta mustahilnya serta jaiznya, dan terutama itu ada dalilnya juga, baik itu dalil akli atau dalil nakli seperti itu. Walaupun orang yang sudah pernah belajar itu lupa ya, misalkan udah pernah belajar tapi lupa, itu tetap masih berpangkat statusnya iman ilmu. Terus di atasnya iman ilmu itu ada iman lagi, iman yang namanya iman ayan. Ayan itu dari kata ain. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena dia itu merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Jadi apapun dia yang mau tindakan, ini kalau jelek selalu akan tercegah karena khawatir dirinya saya diawasi. Ini imannya orang imannya orang yang tingkatan imannya iman ayan. Orang yang tingkat imannya itu ayan punya makam derajat namanya makam muraqabah. Nah ini agak condong-condong sedikit pembahasannya ke hal tasawuf ya. Cuma ya memang dasaran tasawuf itu dari iman. Mau nggak mau kita nyerempet ke situ sedikit, nggak apa-apa nggih. Ya nanti kalau ada sedikit yang perlu dikoreksi boleh dikoreksi sama Al-Mukarramnya ini ya. Kita lanjutkan dulu aja. Berikutnya ada iman namanya iman hak. Iman hak ini, orang yang menerima iman hak ini memiliki pangkat derajat makom musyahadah atau orang ahli ma'rifat ya, yang katanya waliullah itu makam derajatnya rata-rata di pangkat ini. Lil arifin makam derajatnya itu makam musyahadah ya, kurang lebih seperti itu, merasakan kehadiran Allah. Kalau tadi merasa diawasi, kalau sekarang sudah kehadiran seolah-olah itu musyahadah. Terus ke atas lagi ada iman habis hak ya, ada iman hakikat. Nah, iman hakikat ini untuk orang-orang yang makam fana. Nah ini yang sering disebut orang cadap, yang tidak mengenal makhluk lain, ya gak ada makhluk karena semuanya hanya sang kholik ya. Ini orang yang makam fana. Fana kan artinya rusak kan, seperti itu ya. Nah makam rusak itu maksudnya bagaimana? Dia tidak mengenal makhluk, dirinya pun tidak dikenal, siapapun tidak dikenal. Melihat hewan ada kebun, itu nggak tahu kalau kebun disebut siapa, sebutnya Allah, semua sebut Allah, tumbuh-tumbuhan Allah, apapun Allah.
Ini makom fana ya. Kurang lebih seperti itu, nanti bisa dikoreksi ya. Harus dikoreksi ini, harus dikoreksi. Terus berikutnya ada makam atau maaf iman ya, imam hakikotul hakiko. Jadi kalau tadi hak hakiko, hakikotul hakiko lah. Ini yang punya iman kayak gini tuh hanya para anbiya. Anbiya tentunya kalau sudah nabi justru juga rasul kan gitu ya. Para mursalin, anbiya atau mursalin yang punya iman ini, dan kita nggak bisa membahas karena yaitu nggak mungkin membahas sebab ini lingkup-lingkup yang memang menjadi nabi. Sedangkan zaman sekarang itu ya sudah nggak ada nabi ya. Sudah nggak ada nabi terakhir ya sudah kita ketahui. Nah kira-kira seperti itu tingkatan daripada iman ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Fakhruddin ini untuk menjelaskan kira-kira gimana upaya kita dari iman taklid naik, ilmu naik, iman naik, seterusnya gitu. Pokok jangan sampai nabi, nanti ngaku nabi ya. Kadang itu orang terlalu meyakinkan dirinya iman itu sampai ngaku nabi, itu pernah terjadi. Oke, kira-kira itu kurang lebihnya. Oke, berarti untuk mengetahui seberapa atau tingkatan level ya keimanan seseorang itu sebenarnya diri kita masing-masing ya, Mister ya. Kira-kira ini penonton semuanya ada di level mana keimanan kalian? Bisa komen di bawah ya. Mungkin ada yang ditambahkan, Mister Didin, atau cukup? Bisa. Kalau ditambahkan mungkin kurang lebih sama, cuma referensinya saja yang beda. Jadi Ya, tadi beda. sudah dijelaskan panjang lebar oleh Al-Alim Al apa ini? Al-Allamah. Iya. Ada 5, mungkin ini sama juga ada 5. Yang pertama yaitu untuk menanggapi yang tingkat keimanan dulu ya. Jadi yang pertama iman matbu. Apa itu iman matbu? Imannya para malaikat. Nah, imannya para malaikat ini tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Jadi ibadah terus. Dia tidak mempunyai nafsu, dia tidak mempunyai keinginan untuk berbuat dosa. Hidupnya untuk taat kepada Allah. Ini namanya imanul matbu. Yang kedua yaitu ada imanun maksum. Imannya para anbiya wal mursalin. Ya. Nah, iman ini dia tidak akan berkurang. Imannya para nabi ini nggak akan berkurang, tapi semakin lama semakin nambah terus. Nah, yang ketiga imanun awam atau imanun amatin nas. Amatin nas. Imannya orang-orang mukmin, imanul mukminin sebutannya. Itu imannya kita ini. Kadangkala itu bertambah, kadangkala berkurang. Bertambah ketika kita melakukan taat kepada Allah, taqarruban ilallah, tapi ketika berkurang ketika kita melaksanakan maksiat. Ya, di dalam mazhab Syafi'i jelas, kalau misalnya seorang mukmin melakukan maksiat, maka itu terhitung naqsul iman, termasuk mengurangi keimanan seorang hamba. Yang selanjutnya yaitu imanun mukminin, habis itu kemudian imannya munafikin, imanun mauquf. Nah, kenapa kok imannya orang munafik ini dihitung mauquf? Gak bakal nambah. Gak bakal nambah. Wakaf soalnya ya. Soalnya dia itu berhenti. Kecuali kalau tanda-tanda kenifakan, kemunafikan di dalam hatinya itu lepas, maka dia terhitung gitu ya. Nah, terhitung sebagai seorang yang beriman. Tapi selama kemunafikan itu masih bersarang di dalam hatinya, maka tidak termasuk orang iman. Statusnya bagaimana? Apakah seorang muslim? Tetap dia terhitung seorang muslim, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Iqbal. Terus yang terakhir yaitu imanun mardud, iman yang ditolak. Yaitu imannya siapa? Imanul kuffar, imannya orang-orang yang kafir. Jelas ditolak karena oleh, emang gak iman, karena tidak iman. Iya itu kalau saya melihat itu hanya bahasanya ulama itu kan sekalipun gak iman tapi itu dihitung iman, tapi ditolak sama saja gak iman. Iya.
Oke, Mister. Jadi yang ketiga tadi ada Imannya orang-orang mukmin. ya, imannya orang-orang mukmin yang kadang naik, yang kadang turun gitu kan, Mister. Lah, bagaimana cara kita untuk menjaga keimanan kita ya agar tetap stabil atau naik level, nggak turun? Walaupun seperti yang kita ketahui, kita hanya manusia, Mister, kadang ya turun, kadang bisa naik gitu. Gimana caranya, Mister, biar istiqomah? Ini buat siapa ini? Buat siapa ya? Buat siapa ya? Ini soalnya ya silakan Ustaz Oke. Al-Mukarram. Ya, kalau misalnya bagaimana cara merawat iman kita, tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Cuma ada satu hal penting yang belum kita bahas ini, yaitu syarat iman itu apa sih? Kita itu bisa dikatakan sebagai seorang yang beriman, atau bagaimana sih cara menjaga iman kita? Mungkin bisa dijawab dengan 10 hal ini. Yang pertama yaitu ar-ridho bi qadaillah. Ridho dengan ketetapan Allah. Ketika kita ridho dengan ketetapan Allah, maka otomatis iman kita akan semakin naik. Yang kedua yaitu al-khaufu minallah. Jadi takut kepada Allah. Yang ketiga yaitu ar-raja'u ilallah. Mengharap, terus menerus berharap kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Karena apa? Manusia, makhluk itu tidak akan memberikan manfaat ataupun kemudaratan bagi seseorang. Yang keempat yaitu at-ta'dhimu liman adzzamallah. Jadi memuliakan kepada orang yang memuliakan Allah. Ketika kita memuliakan orang yang memuliakan Allah, maka kita termasuk sebagai orang yang beriman. Contohnya, Mister, mungkin. Contohnya ya. kita hormat kepada ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu, kiai, ulama, para masyayikh itu pasti orang yang mengagungkan Allah. Nah, itu jelas berarti kita termasuk bagian daripada menyempurnakan keimanan kita. Yang kelima yaitu at-tahawun liman tahawana billah. Apa? Merendahkan orang yang juga merendahkan Allah. Banyak itu sekarang itu kan, meremehkan Allah, meremehkan agama, at-tala'ub biddin, orang yang bermain-main dengan agama. Terus yang selanjutnya apa? Berapa tadi itu? 6 kurang 4 lagi, nomor 7 sekarang. Itu al-hadru. Jadi berhati-hati atau melarang min maksiatillah, berhati-hati untuk tidak melaksanakan maksiat kepada Allah. Terus yang selanjutnya yaitu at-tasbih bihamdillah, mensucikan atas dengan memuji Allah. Terus apa lagi satu lagi? Ini yang terakhir, yang 10. Nah, yang 10 yaitu at-tawakkul billah, menyerahkan segala sesuatu dengan kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan hal-hal ini, maka insya Allah setiap gerak-gerik perbuatan yang kita lakukan pasti kita akan merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita sudah merasakan bahwasanya kita itu diawasi oleh Allah, maka otomatis keimanan kita, baik itu ditinjau dari sisi kemanusiaan ataupun sisi horizontal kita kepada Allah, maka itu akan dinilai iman yang hakiki. Oke, terima kasih penjelasannya, Mr. Didin. Kemudian ada, Mr. hadis itu yang berisi man arafa nafsa arafa rabbah. Itu maksudnya apa, Mr.? Kira-kira Mr. Iqbal mungkin bisa menjawab. Man arafa nafsa arafa rabbah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya ke situ tadi saya terkesima sekali dengan penjelasan dari Al-Mukarram. Ini Al-Mukarram Al-Ustadz Fakhruddin ini. Saya sebut Al-Mukarram itu ada hal yang membedakan ya, karena ada Al-Karim, ada Al-Mukarram ya. Kalau Al-Karim itu orangnya mulia gitu aja. Kalau Al-Mukarram itu sudah mulia, dimuliakan gitu.
Itu al-mukarram ya. Jadi saya menyebutnya al-mukarram. Oke, karena ini tidak berbeda dengan sebutannya. Dari penjelasannya saja itu sudah mencerminkan al-mukarramannya gitu. Oke. Jadi tadi itu ada bahas apa namanya? Iman apa yang imannya malaikat? Imanul matbu. Ya itu matbu gitu ya. Oh ya itu betul sekali. Jadi malaikat itu kan tidak bisa naik atau turun imannya, alias tetap tapi iman yang positif gitu ya. Kalau tadi imannya orang munafik, wakof tetap maksudnya apa? Ya nggak naik nggak turun itu dalam kenegatifan. Nah, kalau tadi kan malaikat kan nggak naik nggak turun dalam positif. Nah terus sedikit saya ingin bercerita hanya untuk motivasi. Perlu kita ketahui bahwa imannya dari imanul amatinas atau imannya orang awam itu bisa lebih unggul dari imannya malaikat. Bisa lebih unggul dari imannya malaikat. Karena apa? Karena di sisi lain malaikat kan dalam beribadah kan nggak ada pantangannya ya. Mau sujud ya sujud aja, nggak punya kendala nyeri otot atau pegelinu, nggak punya. Sedangkan kita ini manusia ya, mau sujud jangankan sujud ya, mau beranjak ke tempat yang di situ cenderung buat ibadah, katakan itu tempat madrasah lah atau masjid-masjid yang berisi majelis taklim lah ya, itu aja udah sulit bergerak ke situ. Nggak tahu itu nanti capek lah atau apalah, kan pantangan gitu. Nah dari situlah kalau manusianya itu bisa menerjang pantangan-pantangan tadi, itu bakalan ya mungkin nanti bisa disebutkan hadisnya oleh Al-Mukarram, bagaimana ceritanya orang manusia biasa itu imannya mengungguli dari imannya malaikat. Tapi perlu dicatat ya, imannya malaikat di sini itu malaikat yang awam ya, bukan malaikat adzomah. Malaikat adzomah yang 10 itu ya mungkin sulit ya, bahkan ya nggak bisa ya. Soalnya malaikat awam itu kayak misal malaikat yang diciptakan oleh Allah karena ada seorang hamba yang berbuat amal baik. Kan setiap orang berbuat baik kan diciptakan malaikat. Nah mungkin imannya orang itu bisa lebih unggul dari malaikat yang seperti itu, bukan malaikat 10 yang masyhur itu. Oke baik, langsung saya lanjutkan. Yang tadi ada request tanya man arafa nafsa arafa robba. Oke. Nah ini saya tanpa membuat pendapat pribadi, saya lebih baik mengutip saja ya. Saya lebih suka mengutip daripada pendapat pribadi. Di sini dijelaskan wa qad warada man arafa nafsah arafa rabbah. Ai man arafa nafsahu bil hudus wal faqri arafa atau arifa ya. Bisa baca arifa atau arafa ya. Arifa atau arafa rabbahu bil qidam wal ghina. Wa hadza huwal azhar fi ma'nal hadis. Nah ini di takriratnya Jawharatut Tauhid seperti itu. Wakila huwa isyaratun ila ta'jizi ay anta la ta'rifu nafsak fala tatma fi ma'rifati kunhi rabbika. Seperti itu. Boleh saya jelaskan maksud dari hadis man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya bakal mengenal Tuhannya. Ini yang dimaksud mengenal dirinya itu adalah tahu bahwa dirinya itu adalah makhluk yang super berkebutuhan dan super lemah. Bagaimana mungkin kita nggak makan 2 hari, jangankan 2 hari, 1 hari aja ya itu udah lemes. Nah oleh nggak karuan, nggak kan seperti itu. Nah ini kan menunjukkan kita tuh fakir, membutuhkan asupan daya. Dan juga menunjukkan bahwa kita itu al-ajiz. Al-ajiz itu lemah dalam tataran ya, kita sebetulnya yang kita perbuat terus kita tuai itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Ini secara hakikat. Jadi katakan ya kita kerja keras terus dapat rezeki banyak. Ya. Orang kalau tidak mengenal dirinya bahwa dirinya itu lemah, dia akan berpikiran bahwa kekayaannya tadi dari hasil kerja kerasnya. Nah padahal bukan hasil kerja kerasnya yang menjadikan dia kaya atau menjadikan dia punya harta bergelimang dan lain sebagainya. Nah itu kalau orang nggak kenal dirinya. Kalau orang kenal dirinya pasti akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi usahanya yang
sedemikian rupa itu dikembalikan kepada Allah hasilnya. Maksudnya hasilnya apa? Ini bukan gara-gara saya melekan berapa malam gitu, bukan ya. Nah, akhirnya jadi sakti. Ya, kan ada itu ya, orang yang tirakat bertapa semedi di Gunung Lawu ya, bertemu dengan Mbah Jamrong. Nah itu akhirnya mendapatkan kekuatan kebal dan lain sebagainya. Nah itu bukan dari hasil kerja kerasnya itu tadi. Itu hanya contoh saja. Kalau sudah tahu dan mengenal bahwa dirinya itu serba berkebutuhan dan serba lemah, maka dia akan memandang bahwa Tuhannya itu nggak boleh kayak gitu. Yang namanya Tuhan harus al-ghina, harus apa di sini? Harus kidam terutama. Harus kidam. Kalau tadi kalau orang kenal dirinya kudus itu baru itu artinya kan dari mulanya nggak ada menjadi ada itu baru. Akhirnya kalau sudah dia itu mengenal dirinya, dapat mengenal Tuhannya, bahwa Tuhannya itu adalah zat yang maha dahulu, zat yang maha kekal, zat yang al-hayyul qayyum, dan zat yang istilahnya di sini adalah al-ghina atau al-ghuniyu. Kalau itu sifat, kalau al-ghina itu masdar. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Okay. Mungkin bisa dikoreksi lagi nanti dengan al-mukarramnya. Sudah? Oh, sudah cukup. Oke, berarti yang perlu saya garis bawahi Mister ya, di bulan yang suci ini ya, di bulan Ramadan, maka ternyata ada hal yang lebih esensi daripada kita harus menyiapkan jadwal bubar ya Mister, kemudian harus persiapan jasmani yang sehat. Ternyata lebih dari itu, kita harus juga menjaga iman kita agar iman kita tidak semakin berkurang. Begitu Mister nggih. Lah, kira-kira Mister, tadi yang disampaikan mungkin langsung diberi contoh apa aja sih yang bikin keimanan seseorang itu menurun? Hal-hal apa aja kira-kira Mister? Hal-hal apa saja yang membuat keimanan seseorang itu menurun? Langsung dijawab. Ya. Mungkin langsung diberikan contoh saja. Contoh saja mungkin Mister, karena saya melakukan contohnya. Saya nggak tahu ternyata itu bisa mengurangi keimanan saya gitu kan. Jadi harus seperti apa yang harus dihindari. Oke. Karena ini berkaitan juga dengan bulan puasa, beberapa hal yang mungkin bisa meningkatkan kualitas iman dan juga meningkatkan kualitas puasa kita. Yang pertama adalah menjaga lisan kita dari hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Oke. Ya, kenapa? Yang namanya mulut ini yang paling sulit untuk dijaga. Dijaga, Mister. Yang namanya ngece orang, menghina, gibah. Oke. Kadang lubang di baju orang itu terlihat jelas daripada sobekan di pakaian kita sendiri gitu ya Mister ya. Kemudian Mister? Kemudian perbanyak berzikir dan juga membaca sholawat. Ini penting. Apalagi di bulan Ramadan, setiap amalan yang kita lakukan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali lipat. Yang ketiga mungkin bisa mengatur bagaimana waktu kita itu dimanfaatkan dengan baik dengan membaca Quran, bersedekah atau yang lainnya. Untuk yang dapat mengurangi pahala dalam berpuasa, ya kita jauhilah dulu maksiat-maksiat itu. Oke. Mungkin Mr. Iqbal bisa menambahkan? Yang disampaikan itu udah bagus sekali ya. Sudah bagus sekali. Tapi ini mungkin ada dilanjut episode ya, mungkin sama siapa ya, Ustadz siapa yang membahas keajaiban apa istilahnya itikaf. Itikaf yang mendapatkan di dalamnya itu nanti ada yang namanya malam Lailatul Qadar, itu kriterianya kira-kira seperti apa? Itu mungkin ada sesi tertentu. Iya, sesi tertentu itu. Sesi tertentu aja ya, jangan gitu.
Iya. Sudah cukup, Sudah Mister? cukup, sudah cukup. Mungkin ada pesan yang disampaikan terutama untuk peserta didik kita. Closing statement Mister, sampean. Closing statement. Closing statement. Wah, ini saya sederhana saja ya, yang jadi basic. Apapun ilmu yang kalian pelajari, kalau membawa manfaat, boleh silakan kalian pelajari. Tapi ingat ada ilmu penting, yaitu ilmu akhirat. Apa itu? Yaitu ilmu tauhid dan ilmu fikih untuk bekal beribadah. Itu aja. Mister Didin. Oke. Untuk menutup closing statement dari saya, ada sebuah nadom yang cukup masyhur ya. Alhamdulillah. Khair. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Ini hafal juga. Jadi hendaknya kita itu menjadi seorang murid, seorang thalibul ilmi. Walaupun guru tapi tetap status kita tetap murid sebenarnya. Harusnya kita itu bertambah setiap harinya, atau dalam istilah kerennya itu upgrade diri dan update tentang ilmu pengetahuan. Baik itu pengetahuan umum, pengetahuan agama, teknologi, atau media sosial dan lain sebagainya. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadi kita itu hendaknya harus menyelami segala macam keilmuan yang ada. Jadi intinya jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Ilallah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau saya boleh teruskan, itu ada terusannya, wal alamul hadi ila sunanil huda wal khisnu yunjimin jami'i syada'iti. Jadi penting punya ilmu itu untuk menjadi sebagai penuntun dirinya dan sebagai benteng dari min jami'i syada'iti, segala macam marah. Sudah cukup. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Mr. Didin dan Mr. Iqbal. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini mendapat banyak manfaat tentunya buat kita semuanya ataupun penonton yang ada di rumah. Oke, jangan lupa komen, mungkin ada materi yang harus kita siapkan, boleh kalian komen di bawah ini. Penting kalau ada koreksi dari isinya isi dari pembicaraan ini, silakan boleh dikoreksi kalau terjadi kesalahan ya. Kita manusia nggak luput dari. Oke, ya. Oke, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pirang menit? Waduh, 10 jam ini.